قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا الإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Di malam yang berbahagia, di tempat yang penuh berkah ini, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Khalid bin Walid, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan fikih sirah nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan masuk materi baru tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif untuk berdakwah di halaman 219. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Di pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan satu pembahasan berkenaan dengan tahun duka cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu bersama, beliau sallallahu alaihi wasallam ditinggal pergi oleh dua orang yang beliau sangat cintai. Pertama, paman beliau Abu Talib, yang selama ini merawat beliau, menjaga beliau, membela dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, teman pendamping hidup, teman curhatan di dalam malam-malam yang dilalui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri yang senantiasa menopang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan hartanya, pikirannya, tenaganya, pun pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang Quraisy lebih leluasa untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin keras permusuhan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil satu cara untuk bagaimana bisa dakwah ini berkembang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memutuskan untuk pergi berhijrah ke Taif. Mudah-mudahan di Taif ada sekelompok orang yang bisa menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena di Mekah tidak ada lagi yang mau menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semakin keras permusuhan yang didapatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca dari apa yang ditulis oleh penulis kitab berkaitan dengan perjalanan Nabi
sallallahu alaihi wasallam ke Taif untuk berdakwah. Dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya secara ringkas bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tidak lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif ini untuk mendapatkan perlindungan. Selain beliau ingin bagaimana Islam bisa tersebar, beliau juga mengharapkan perlindungan sehingga ada orang-orang yang mampu memberikan pertolongan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau kuat di dalam berdakwah. Namun kita tahu bersama di Taif beliau mendapatkan perlakuan yang sama. Di Taif dakwah beliau ditolak. Bahkan beliau dilempari dengan batu, beliau berdarah, luka. Tapi kita akan baca perjalanan Nabi ke Taif untuk berdakwah. Setelah kematian Abu Talib dan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, maka semakin dahsyat gangguan yang diderita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya, orang-orang Quraisy. Mereka semakin berani dan secara terang-terangan menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena itu orang yang selama ini membela beliau, orang yang selama ini berada di garda terdepan di dalam menjaga dakwah beliau, telah pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Mereka semakin berani dan secara terang-terangan menyakiti beliau. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Taif, satu tempat yang berjarak sekitar 80 km dari Mekah. Coba lihat di catatan kaki, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa Abu Talib dan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, istri tercinta itu meninggal di bulan apa? Bulan Ramadan. Beliau pergi dan pulang dari Taif dengan berjalan kaki, dengan ditemani oleh maulanya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Beliau bertujuan untuk berdakwah dan mencari suaka dan perlindungan orang-orang Taif dari gangguan kaumnya. Itu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Dalam perjalanan, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu kabilah, satu suku, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Islam. Akan tetapi tidak satupun kabilah yang menerima ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama perjalanan menuju Taif, setiap ada kabilah yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdakwah. Nabi tawarkan keislaman untuk mereka. Ini menunjukkan begitu semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan kebaikan. Namun kebaikan itu tidak diterima oleh setiap kabilah yang ditawarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Taif, beliau menemui 3 bersaudara yang merupakan kepala suku penduduk Taif. Mereka adalah putra-putra Amr bin Umar al-Thaqafi. Thaqafi ini kabilah besar di Taif. Siapa saja mereka ini? Abdul Yalail, Mas'ud dan Hubaib. Oleh karena itu beliau menghadap mereka dan mengajak mereka masuk Islam.
Tapi apa respon mereka 3 orang ini? Petinggi-petinggi, pembesar dari suku Thaqafi ini, berkata salah seorang dari mereka, dia Muhammad akan menyobek-nyobek kain pakaian Ka'bah seandainya benar ya Allah mengutus kamu. Kalau betul-betul anda ini seorang Rasul, ya, maka anda ini akan menyobek-nyobek pakaian Ka'bah. Ini sebagai bentuk penghinaan, pelecehan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kedua berkata, apakah memang Allah tidak mendapatkan orang lain selain kamu? Emangnya tidak ada orang lain yang diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul? Kenapa cuma antum? Ini juga penghinaan ya. Orang ketiga mengatakan, demi Allah aku tidak akan berbicara denganmu, karena sekiranya kamu itu sebagai seorang Rasul, tentunya kamu orang yang sangat berbahaya jika aku membantah ucapanmu. Ini juga sebuah penolakan. Maka Rasulullah SAW beranjak meninggalkan mereka seraya berpesan kepada mereka 3 orang ini, Abdul Yalail, Mas'ud dan Hubayb. Kata Nabi SAW, jika kalian bersikap demikian, maka tolong rahasiakanlah masalahku ini. Artinya kalau kalian tidak mau menerima Islam, ya sudah, jangan provokasi orang lain. Jangan sampai penolakan ini tersebar di kota Mekah atau tersebar kepada orang-orang yang lainnya di Taif. Ya kalau antum tidak menerima ya sudah, tapi satu, jangan provokasi orang lain. Ya. Rasulullah SAW berada di Taif di antara penduduknya selama 10 hari. Selama itu beliau selalu bertemu dengan para pemuka mereka dan mengajak mereka masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka berkata, keluarlah kamu dari negeri kami. Mereka pun memprovokasi orang-orang bodoh mereka. Jadi orang-orang yang istilahnya terpandang, orang-orang yang berpendidikan lah istilahnya bahasa kita. Mereka provokasi orang-orang bodoh. Supaya apa? Memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka menolak untuk menerima dakwah, justru mereka pun memprovokasi orang-orang yang bodoh dari kalangan mereka. Maka orang-orang bodoh ini ya asalnya orang yang tidak berpendidikan. Ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdiri berderet menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu melempari beliau dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Sementara Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu melindungi beliau dengan tubuhnya. Jadi Zaid bin Harithah menjadi tameng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zaid pun terluka, berdarah Zaid. Dua-dua berdarah, Nabi dan Zaid berdarah, terluka mereka. Sehingga kepalanya berdarah. Oleh karena itu Rasulullah SAW kembali pulang ke Mekah dengan penuh kesedihan. Ya sudah, mau apa lagi? Di sini kita tidak diterima, ditolak. Jadi Nabi SAW balik lagi ke Mekah. Kemudian beliau singgah untuk berlindung di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah. Keduanya putra Rabi'ah. Nanti 2 orang ini pada perang Badar meninggal ya. 2 orang ini, Utbah dan Syaibah ini. Jadi Nabi sudah mau pulang ini. Di sanalah beliau beristirahat di bawah rindangnya sebuah pohon. Nabi istirahat di situ. Lantas berdoa dengan doa yang sangat masyhur, sangat terkenal. Di mana Nabi SAW ya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat sandarannya. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin.
anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakinna afiyataka hiya awsa'u li a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat wa salluha alayhi amru dunya wal akhirah min an yanzila bi ghadabuk aw yahullu alayya sakhatuk lakal udba hatta tarda la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa bika. Ya Allah, kepadamu-lah aku mengadukan betapa lemahnya kekuatanku. Aku ini ada hamba yang lemah, hamba yang tidak punya kekuatan, karena yang punya kekuatan hanya kamu. Dzul quwwatil matin. Allah itu maha memiliki kekuatan yang kokoh. Sedikit hilaku dan kehinaanku di mata manusia, wahai Rabb yang maha belas kasih di antara pengasih, Engkau Tuhan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah. Engkaulah adalah Rabbku yang aku sembah. Kemanakah Engkau hendak menyerahkan diriku? Adakah kepada yang jauh yang akan membuatku bersedih? Ataukah kepada musuh yang Engkau kuasakan dia atas urusanku? Jika memang tidak membuatmu murka kepadaku, maka aku tidak pedulikan hal tersebut. Namun keselamatan darimu jauh lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan karenanya segala urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Janganlah timpakan kemarahanmu dan murkamu kepadaku. Hanya padamu tempat mengadu hingga engkau merasa ridho, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Ketika kedua putra Rabi'ah melihat Rasulullah SAW dalam kondisi demikian, mereka mengutus seorang budak yang bernama Addas untuk membawa setangkai anggur. Tatkala Rasulullah SAW mengulurkan tangannya untuk makan anggur tersebut, beliau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillah, kemudian beliau makan. Maka Adas mengatakan sesungguhnya ucapan seperti ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri-negeri sekitar sini. Jadi ini sesuatu yang baru beliau dengar. Rasulullah SAW pun bertanya, dari negeri manakah kamu dan apakah agamamu? Adas menjawab, aku seorang Nasrani dari negeri Nainawa. Nainawa ini di Syam. Karena orang-orang Nasrani ketika itu mereka berkumpul di mana? Di Syam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dari perkampungan laki-laki yang saleh, Yunus bin Mattah, seorang nabi. Adas bertanya, apa yang membuat kamu mengenal Yunus bin Mattah? Rasulullah SAW menjawab, dia adalah saudaraku, dia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Maka seketika itu juga Addas merangkul kepala Rasulullah SAW dan menciuminya serta mencium kedua tangan dan kaki beliau SAW. Ini tidak diketahui kecuali beliau mengenalnya dari kitab mereka, dari Injil. Ini menunjukkan bahwasanya nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu sudah mengabarkan kepada kaumnya bahwa akan ada nabi terakhir. Ini buktinya Adas, seorang Nasrani, dia tahu bahwa akan ada seorang nabi yang keluar nanti. Nah, ternyata beliau kenal dengan itu, ucapan bismillah. Ya, cuman terkadang ada orang yang tidak mau menerima kebenaran, pertama karena itu. Pertama karena hasad, dengki. Ya. Kedua karena dunia. Takut hilang pangkat jabatannya,
Jangan sampai kalau ada seorang nabi, seorang rasul, nanti jabatannya diambil, tersingkir dia. Sebagaimana tokoh munafik yang ada di Madinah. Siapa tokoh munafik yang ada di Madinah? Tokoh munafik yang ada di Madinah siapa? Hah? Siapa tokoh munafik yang ada di Madinah? Hah? Siapa tokoh munafik yang ada di Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia masuk Islam karena apa? Supaya terjaga darahnya kan, tidak diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hakikatnya dia benci Islam. Kenapa dia tidak mau beriman dengan sebenar-benar keimanan? Ya, tadinya kan dia kan tokoh satu kaum di Madinah, terpandang. Orang-orang Madinah ketika itu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu datang bertanya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah ke kota Madinah, dia tahu ini. Maka akhirnya orang-orang pun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tersingkir, hilang jabatannya, hilang popularitas. Ya, makanya dia benci dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci dengan Islam. Ya, kalaupun dia masuk Islam ya cuma sekedar ingin bagaimana harta dia terjaga, darah dia terjaga supaya tidak diperangi. Jadi tokoh munafik, orang yang paling berbahaya. Jadi mereka tahu kebenaran, imma karena hasad, dengki, kesombongan mereka, atau yang kedua karena dunia, takut kehilangan dunia, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran. Ini Adas, dia tahu kebenaran, makanya dia beriman kepada Nabi SAW. Dia masuk Islam, ini Adas. Ketika menyaksikan hal tersebut, kedua putra Rabi'ah itu masing-masing berkata kepada saudaranya, ketahuilah bahwa budakmu itu telah dibuat rusak oleh laki-laki itu. Maksudnya telah dirusak oleh Muhammad. Ketika Adas kembali menemui mereka, mereka berkata, celaka kamu, apa yang kamu lakukan? Adas berkata, tuanku, tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih baik daripada laki-laki itu. Karena dia memberitahukan kepadaku tentang suatu perkara yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Nah, berarti dia tahu ciri-ciri nabi ini yang akan datang, yang keluar nanti di akhir zaman. Mereka berkata, celaka kamu wahai Adas, jangan sampai laki-laki itu membuat kamu meninggalkan agamamu, karena agamamu itu lebih baik untuk dirimu. Rasulullah SAW pun kemudian kembali ke Mekah. Ketika beliau sampai di tempat bernama Qarnu Ats-Tsalib, malaikat Jibril alaihissalam pun datang kepadanya dengan didampingi malaikat yang bertanggung jawab atas gunung-gunung, yang menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menumpahkan Al-Akhshabain kepada penduduk Mekah, dua gunung yang besar. Ketika Nabi SAW dikatakan kepada beliau, ya Muhammad, in syi'ta an udbika alaihimul akhshabain, kalau kamu mau wahai Muhammad, aku akan himpitkan dua bukit yang besar ini kepada mereka. Tapi lihat apa kata Nabi SAW. Lihat, Nabi setuju? Hah? Nabi setuju tidak? Tidak. Bahkan Nabi mengatakan apa? Hah? Nabi mengatakan apa? Aku hanya berharap an yukhrijallahu min aslabihi man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, semoga Allah keluarkan dari mereka ini orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun.
Ini menunjukkan bahwa Nabi betul-betul orang yang apa? Yang memiliki rahmat yang luar biasa. Nabi betul-betul menginginkan kebaikan. Ya beda dengan nabi-nabi lain. Nabi Nuh alaihissalam, berapa tahun beliau berdakwah sampai beliau mengatakan wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, sudah jangan biarkan seorang pun dari mereka orang-orang kafir tinggal di bumi ini. Maksudnya binasakan saja. Innaka intadharhum yudillu ibadaka. Kalau engkau biarkan mereka ini hidup di bumi ini, yudillu ibadak, ya, mereka ini akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajran kafara, dan mereka tidak akan melahirkan generasi-generasi kecuali generasi-generasi apa? Yang fajir dan kafarah, generasi yang suka melakukan kemaksiatan, generasi-generasi yang kufur kepada Allah. Sudah binasakan saja mereka ini. Tapi Nabi SAW tidak. Beliau hanya berharap mudah-mudahan dari mereka ini ada orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan Nabi kita adalah Nabiur Rahmah. Makanya apa kata Nabi SAW? Ya ayuhan nas innama ana rahmatun muhdatun. Wahai sekalian manusia, kata Nabi SAW, aku ini adalah rahmat muhdah. Muhdah itu rahmat yang dihadiahkan untuk kalian. Jadi Nabi itu rahmat yang Allah hadiahkan untuk umat manusia. Apa maksudnya? Selama Nabi SAW berada di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan mengadab satu kaum. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka, tidak akan memberikan hukuman kepada mereka selama engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka. Beda dengan umat-umat sebelumnya toh, kapan mereka mendustai nabi mereka, mengkufuri, melawan nabi mereka, langsung datang hukuman. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, apa yang terjadi pada kaum mereka? Kaum Nabi Nuh alaihissalam, apa yang terjadi pada mereka? Ya, Allah tenggelamkan mereka semuanya. Tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang naik di perahu Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang yang beriman. Kaum Samud, apa yang terjadi pada mereka? Allah binasakan mereka dengan suara yang keras, suara yang menggelegar, sehingga hancur mereka. Kaum Ad, Allah hancurkan dengan apa? Dengan angin yang kencang, mati semua, tidak ada yang hidup. Nabi kita Muhammad SAW, umatnya, sekalipun ada yang kafir, Allah tidak langsung kasih hukuman. Yang lebih parah kaumnya Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam, Allah tenggelamkan. Ada yang Allah rubah menjadi babi-babi dan kera ketika mereka melawan. Sekali lagi Nabi kita Muhammad SAW Nabi Rahmah, seorang Nabi yang dihadiahkan untuk umat manusia, tidak langsung dihukum. Jadi rahmat di sini untuk orang-orang beriman dan untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Untuk orang-orang kafir ya di dunia saja. Tapi kita adzan dulu. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam As-Sahihaini, Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ia pernah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernahkah ada peristiwa yang engkau lalui yang lebih dahsyat daripada peristiwa perang Uhud? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kaummu, sedangkan perlakuan yang paling dahsyat yang pernah aku dapatkan dari mereka adalah pada hari Aqabah.
ketika aku menawarkan diriku dakwahku kepada Ibnu Abdi Yalail bin Abdul Kalal, tetapi ia tidak mau menerima apa yang aku inginkan. Maka aku pun pergi sambil berjalan kembali dalam keadaan hati yang gelisah dan bersedih sekali. Aku baru sadar ketika aku berada di Qarnu Tha'alib. Ketika itu aku mengangkat kepalaku, maka terlihat ada awan yang memayungi aku, yang menaungi diriku. Aku pun terus perhatikan, ternyata muncul dari awan tersebut malaikat Jibril. Kemudian dia memanggilku dan berkata, sesungguhnya Allah telah mendengarkan ucapan kaummu dan perlukuan mereka kepadamu. Allah telah mengirim kepadamu malaikat penjaga gunung untuk kamu perintahkan kepadanya apapun yang kamu inginkan atas kaummu. Kemudian malaikat penjaga gunung itu memanggilku dengan mengucapkan salam kepadaku, lalu berkata, ya Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihimul akshabaini. Kalau kamu inginkan wahai Muhammad, aku akan menghimpit mereka dengan 2 gunung al-akshabain. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, bal arju, bahkan aku berharap semoga Allah melahirkan dari tulang-tulang sulbi mereka generasi yang akan menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pada malam itu Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail. Maka datang kepadanya sekelompok bangsa jin. Mereka mendengarkan dengan seksama bacaan beliau SAW. Sementara Rasulullah SAW tidak mengetahui kehadiran mereka, sehingga Allah turunkan firman-Nya ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 29-32. Jadi ketika Nabi ditolak di Taif, ya sudah Nabi pulang. Akhirnya apa? Ada sekelompok jin yang ketika Nabi sholat malam, Nabi tidak tahu kehadiran mereka. Ini menunjukkan kepada kita juga bahwa Nabi tidak tahu perkara gaib. Nabi tidak tahu perkara gaib. Nabi berbicara tentang perkara-perkara masa depan itu karena wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi Nabi berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Tapi asalnya Nabi tidak tahu perkara gaib sampai Allah kabarkan berita kepada beliau melalui malaikat Jibril. Buktinya ini, Nabi sedang sholat malam membacakan Al-Quran, lantas para jin itu mendengarkan Nabi SAW. Ya sudah, kalau manusia menolak, ya sudah dakwah saja kepada para jin. Kan begitu. Kalau manusia menolak, ya sudah, ini ada jin yang akan menerima dakwah Nabi SAW. Karena jin juga kan dibebankan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jin juga mendapatkan beban syariat. Sebagaimana yang kita bahas dalam pembahasan kitab Tauhid. Jin itu sebagaimana manusia. Ada yang beriman, ada yang kufur. Ada yang soleh, ada yang penuntut ilmu. Ada juga yang preman. Iya, sama dengan manusia, mereka berkelompok-kelompok. Iya, mereka berkelompok-kelompok, berormas-ormas. Jadi ada yang salafi, ada yang hizbi. Iya, jin juga seperti manusia, berkelompok-kelompok. Sama dengan manusia. Mereka kena beban syariat. Ada yang penuntut ilmu, Masya Allah. Ada juga yang malas-malas. Sama. Kunna tara'iqa qidada di surat Al-Jin tuh. Dan kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ya. Jadi dari kalangan jin ada juga sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi jin itu ada sahabat. Kan definisi sahabat apa? Apa definisi sahabat? Hah? Yang bertemu dengan Nabi cuma bertemu saja,
belajar, baru berjuang, baru masih kurang. Nah, mati di dalam keimanan. Nah, jin-jin juga kan bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Jadi mereka juga sahabat. Iya. Bahkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan 2 nama sahabat dari kalangan jin, Nasir dan Syasir. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika membahas ayat ini, surat Al-Ahqaf 29 sampai 32. Ada beberapa nama sahabat dari kalangan jin yang disebutkan, di antaranya Nasir dan Syasir. 2 orang sahabat dari kalangan jin. Jadi boleh antum kalau punya anak kasih nama Nasir atau Syasir. Iya, nama sahabat. Ya. Jadi Nabi SAW sedang membacakan ayat, itu dihadir dan didengarkan oleh para jin. Allah berfirman, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ingatlah ketika kami hadapkan sekelompok jin kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, apa yang engkau baca, lalu mereka berkata, ansitu, diamlah kalian, dengarkan dengan seksama. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundzirin. Ketika bacaan Nabi SAW selesai, mereka pun kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Jadi mereka menjadi da'i, menjadi ustadz. Jadi ada juga ustadz dari kalangan jin yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Setelah mereka mendengarkan ayat, mereka sudah beriman, mereka segera pulang kepada kaum mereka mengajarkan kebaikan ini. Ya. Cuman ulama sepakat bahwa tidak ada nabi dari kalangan jin. Yang ada itu rasul dari kalangan nabi dan rasul, itu sepakat ulama tidak ada dari kalangan jin. Yang ada itu rasul dari kalangan apa? Manusia dan apa? Dan malaikat. Dan malaikat. Rasul itu cuma dari kalangan manusia dan malaikat, jin tidak ada. Mereka cuma sebagai munzir saja. Munzir itu pemberi peringatan kepada kaumnya. Ya masih ya? Itu sepakat. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundzirin. Setelah mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka segera pulang kepada kaum mereka memberikan peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka berkata, ya kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus, berikan petunjuk. Mereka ta'ajub dengan Al-Quran. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, jawablah seruan da'i tersebut, da'i Allah, wa aminu bih, dan berimanlah kalian kepadanya. Apa balasan untuk kalian? Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Kalau kalian mau beriman kepadanya, niscaya dosa-dosa kalian diampuni, ya, dan kalian akan mendapatkan perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan adapun orang-orang yang tidak mau menerima seruan Nabi tersebut yang menyeru kepada Allah, maka tidak akan dia terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu di dalam kesesatan yang nyata.
Ketika perjalanan Rasulullah SAW, kita percepat ya. Ketika perjalanan Rasulullah SAW sudah mendekati kota Mekah, berkatalah Zaid bin Harithah kepadanya, bagaimana engkau memasuk ke Mekah ya Rasulullah? Sementara mereka Quraisy telah mengusirmu. Nabi hanya menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kamu alami ini, yang kita alami ini. Dan sesungguhnya dia akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Al-Akhnas bin Syuraik untuk memberikan perlindungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi Al-Akhnas meminta maaf. Lalu beliau meminta suaka kepada Suhail bin Amr. Ia pun meminta maaf. Nanti Suhail ini akan beriman ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hudaybiyah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi mengatakan semoga Allah mudahkan urusanmu. Ya, dari kata-kata Suhail namanya, sahal, mudah. Nabi katakan ya semoga Allah mudahkan urusanmu Suhail. Suhail dari kata-kata sahlun, mudah. Ya. Makanya kasih nama itu nama yang punya artinya. Jadi kalau mau kasih nama anak itu nama yang punya arti. Seperti Suhail. Suhail itu artinya supaya mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusanmu. Kasih nama rahmat, ya, rahmat. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmatnya kepadamu. Itu kan rahmat. Mahmud, ya. Mahmud itu dari kata-kata Muhammad juga, yang terpuji. Siapa lagi? Taufik. Semoga Allah senantiasa kasih taufik, hidayah, ya. Arifin. Arifin itu orang-orang yang bijak. Dari kata arif kan, arifin. Kalau Bonang tidak tahu. Ya kasih nama. Ini ada seorang nama Suhail itu datang kepada Nabi. Nabi doakan semoga Allah mudahkan segala urusanmu karena namanya Suhail. Ini jadi sahabat ini ya, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasih nama itu jangan yang aneh-aneh. Ada juga ini ummahat, ibu-ibu, bapak-bapak mau minta nama yang tidak dipakai oleh kebanyakan kaum muslimin, maunya nama memang spesial. Itu rata-rata begitu, minta nama ustadz, kalau perlu nama yang tidak dipakai oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya sudah, kasih nama Fir'aun. Kasih nama Abdullah, tidak mau, terlalu banyak Abdullah. Abdurrahman katanya terlalu banyak. Baru siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman banyak. Baru. Kecuali Fir'aun tuh yang tidak ada. Jadi ustadz pun bingung kasih nama, cari nama lagi. Semua Arifin, insyaallah Arifin, insyaallah. Jadi Suhail bin Amr dan siapa Al-Akhnas, mereka tidak memberikan suaka perlindungan kepada Nabi SAW untuk masuk Mekah karena mereka tahu mereka lemah, dari suku yang lemah juga, bukan suku yang terpandang. Kemudian beliau meminta suaka kepada Mut'im, ini bukan Mut'am ya, Mut'im. Mut'im bin Adi, ini sudah berlalu. Siapa Mut'im bin Adi ini? Siapa Mut'im bin Adi ini? Sudah berlalu pembahasan tentang orang ini Mut'im. Siapa Mut'im bin Adi ini? Masih ingat namanya Mut'im bin Adi ini? Dia menjadi apa? Sudah kita lewati Mut'im bin Adi ini. Siapa dia ini Mut'im bin Adi? Dia menjadi pelopor untuk menghancurkan
perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Mut'im bin Adi ini. Maka Nabi pergi kepada Mut'im bin Adi. Dia musyrik, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Mut'im mau memberikan suaka, mau memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Mut'im bin Adi dari suku yang terpandang, suku yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Makanya ketika beliau membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, itu dengan pakaian perang, dengan pasukannya, melindungi Nabi SAW masuk ke dalam Mekah. Ini jasa yang luar biasa yang diingat oleh Nabi SAW. Padahal dia musyrik, ya, tidak beriman kepada Nabi SAW. Dan tradisi mereka orang-orang Quraisy ketika itu, kalau ada satu suku memberikan suaka perlindungan kepada seseorang, itu tidak boleh diganggu. Kalau diganggu, maka itu berarti dia menyatakan peperangan dengan suku yang memberikan perlindungan. Makanya Mut'im bin Adi berani memberikan suaka kepada Nabi SAW karena memang dari suku yang terpandang. Rasulullah SAW pun mengingat jasa baik Mut'im ini, sehingga ketika ada permasalahan tentang tawanan perang Badar, beliau mengatakan seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, lantas dia membicarakan persoalan tawanan ini kepadaku, niscaya akan aku serahkan urusan mereka kepadanya. Kalau Mut'im bin Adi minta, ini tawanan-tawanan perang ini saya kasih, saya bebaskan mereka semua. Karena mengingat jasa-jasa siapa? Mut'im bin Adi kepada Nabi SAW. Cuman pada perang Badar itu Mut'im sudah meninggal. Tapi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengambil hikmah. Jadi akhirnya Nabi masuk Mekah. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik, pertama, telah kita saksikan bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki kota Taif, beliau memulai berdakwah kepada para pembesar Taif. Hal ini memberikan pelajaran bahwa seorang dai hendaknya memulai dakwahnya dengan kepala rumah tangga di tingkat keluarga. Kalau antum ingin berdakwah tingkat keluarga, ada satu keluarga, maka yang antum dakwah itu pemimpin rumah tangga. Siapa? Ya, suami. Nah, itu yang didakwahi. Dia pemimpin rumah tangga, dakwahi dulu dia. Sebab seorang ayah kenapa memiliki pengaruh di dalam rumah tangganya? Ayah itu memberikan pengaruh di dalam rumah tangganya. Kalau dia baik, maka istri dan anak-anaknya pun akan baik. Tapi sebaliknya kalau suami, ayah rusak, amburadul, ya sudah istri dan anak-anak jadi amburadul juga. Makanya pesan saya sama istri-istri ini, sama ummahat ini, suami-suami antuna, kalau mereka semangat di dalam berdakwah, semangat di dalam memberikan kebaikan untuk orang lain, bantu, dukung. Jangan patahkan semangat mereka. Mungkin suami ustadz ba'da zuhur dia masih di masjid, ba'da asar masih lagi di masjid, lanjut dengan ba'da maghrib sampai isya di masjid. Nanti itu dia pulang ke rumah, tidak apa-apa, dukung selama itu kebaikan. Selama itu kebaikan, bantu suami. Ustaz, baru orang cuma urus anak-anak Ustaz di rumah. Nanti mengurusi anak-anak di rumah, itu pun jihad fisabilillah. Nanti pun dapat pahala. Iya. Jadi jangan mengiri. Jangan patahkan semangat suami. Ya, alhamdulillah suami di atas kebaikan. Daripada dia nongkrong-nongkrong di luar. Kan begitu. Ya cuman suami juga kan perhatikan juga waktunya untuk istri talk. Saya kan sering sampaikan, kalau bisa ada waktu di mana antum sebagai seorang suami
temani istri jalan-jalan. Ya, tidak harus setiap hari. Ya, minimal dalam sepekan sekali, atau 2 pekan sekali, atau sebulan sekali. Yang penting istri kasih apa? Kasih hiburan. Jalan-jalan, terserah mau panggil di pantai ke, mau jalan-jalan di mall ke. Ya. Nah, serius ini, serius. Iya. Ya cuma kan juga istri juga butuh perhatian. Nah cuman itu istri juga harus bersabar. Ya selama suami dia sibuk dengan kebaikan, waktunya habis dengan kebaikan, tidak apa-apa. Jangan mengiri, jangan bilang begini begitu. Tidak usah. Iya, dukung suami seperti itu. Selama itu di atas kebaikan. Ya. Jika dai berada di sebuah wilayah atau pedesaan, hendaknya ia menghargai posisi kepala wilayah tersebut dengan pertama kali berkunjung kepadanya, atau bahkan sangat dianjurkan kalau ia meminta izin kepadanya untuk berdakwah di wilayahnya. Jadi kalau antum mendatangi satu tempat, satu perkampungan, maka yang pertama kali antum datangi adalah pemimpin kampung tersebut. Antum minta izin sama orang tersebut, ya, sampaikan tujuan antum datang ke sini. Seperti itu, dekati dulu pemimpin kaum, muliakan mereka. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Idza atakum karimu qaumin fa akrimuhu. Kalau datang kepada kalian seseorang yang dimuliakan di kaumnya, fa akrimuh, muliakan orang tersebut. Ini salah satu fikih dakwah. Kalau ada satu orang yang dimuliakan di kaumnya, Nabi katakan muliakan orang tersebut. Datangi mereka, muliakan mereka. Seperti itu dakwah. Dai yang tidak mampu membedakan antara yang kecil dan yang besar, dan antara tokoh dan orang biasa, ia akan sering mendapatkan kesalahan dalam dakwanya. Karena itulah Rasulullah SAW memulai dakwanya di Taif dengan mendatangi para pemuka kaum. Dan ketika mereka tidak menerima dakwah beliau pun pulang dan meninggalkan mereka. Ya sudah, kalau mereka tidak menerima, tidak ada paksaan. Kita juga memperhatikan yang kedua, bahwa ketika Rasulullah SAW merasa bahwa para tokoh itu tidak mau menerima dakwah beliau, maka beliau pun meminta kepada mereka agar merahasiakan kedatangan beliau kepada mereka. Ya. Jadi kalau antum tidak mau menerima, ya sudah, rahasiakan ini, jangan provokasi orang. Karena ada orang-orang yang memang tadinya mereka tidak mau membenci dakwah, ya cuma karena orang-orang yang tidak mau menerima dakwah ini, orang-orang terpandang ini merasa terganggu jabatan mereka, popularitas mereka. Akhirnya mereka apa? Provokasi orang-orang lemah. Ya mereka provokasi. Ada orang-orang yang memang kalau tidak menerima dakwah, ya sudah, mereka diam, tidak mau mengganggu. Kan ada begitu kan? Nah ada pula orang-orang yang tidak mau menerima, dia provokasi orang lain, dia halangi orang dari kebenaran, dari kebaikan. Dia sudah tidak menerima, dia halangi lagi orang dari kebaikan dengan istilah-istilah, dengan bahasa-bahasa fitnah seperti Wahabilah, apalagi. Nah, banyak istilah-istilah mereka. Radikal lah. Tujuannya apa? Menghalangi orang dari kebaikan, dari kebenaran. Ini mengajarkan kepada kita bahwa termasuk sikap yang bijaksana adalah ketika seseorang tidak mengatakan apa saja yang ia ketahui, tetapi hendaknya ada
bodoh yang melempari Nabi SAW dengan bebatuan. Maka hari ini kita sebagai seorang penuntut ilmu, orang yang mengatakan kita ini ahlu sunnah, harusnya kita melindungi sunnah-sunnah Nabi SAW. Dengan cara apa kita melindungi sunnah Nabi SAW? Dengan cara apa kita membela Nabi SAW? Dengan cara apa kita melindungi sunnah-sunnah Nabi SAW? Dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau SAW, dengan mengamalkan, kemudian kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Dengan cara itu kita menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika ada dari umat ini senantiasa belajar sunnah-sunnah Nabi SAW, maka sunnah ini akan terjaga. Kalau tidak, bid'ah-bid'ah akan muncul. Dan inilah yang akan mematikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka inilah bentuk penjagaan kita terhadap sunnah Nabi SAW. Kenapa kita belajar sunnah? Supaya bagaimana kita bisa dakwakan sunnah-sunnah ini sehingga sunnah ini terjaga dan semua perkara-perkara bid'ah baru di dalam agama ini hilang, tenggelam dengan adanya sunnah-sunnah Nabi SAW. Membela sunnah Rasulullah SAW bisa diwujudkan dengan mengamalkannya dan memeliharanya serta bersungguh-sungguh untuk meneladani perilaku beliau dan menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita, mengembalikan kepada sunnah semua yang menyimpang darinya dan meninggalkan bid'ah yang tidak ada ajaran darinya sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin bahwa kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan dan kesuksesan yang didasari atas berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang terakhir, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Taif dan beliau mendapatkan kesulitan dan kepayahan yang luar biasa, maka beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang tersebut dalam banyak kitab sirah. Berdasarkan hal ini maka mengadukan permasalahan kepada Allah pada saat mengalami kesulitan merupakan jalan keluar yang benar, jalan yang tepat. Ustadz, bagaimana dengan doa yang tadi? Bisa kita ucapkan? Boleh kita ucapkan. Itu doa kesedihan, doa tertimpa dengan kesulitan. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu lemah, butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah sifat orang yang beriman. Ketika dihadapkan dengan satu permasalahan, orang yang bertauhid itu, maka dia akan sandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah sifat para nabi dan para rasul. Coba kita belajar dari siapa? Musa alaihissalam. Antum tahu kisah Musa alaihissalam, kisah yang masyhur. Ketika beliau keluar dari Mesir dalam keadaan takut, dikejar beliau, ingin dibunuh. Beliau berteduh di bawah sebuah pohon dalam keadaan sedih, takut, sulit. Apa yang beliau ucapkan? Rabbi inni lima anzalta min khairin fakir. Itu doa beliau. Yang doa ini kata para ulama, doa memohon kebaikan dari Allah. Kalau antum inginkan kebaikan, baca doa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi, wahai Rabbku. Apa makna Rabb? Yang memelihara, yang menciptakan, yang menguasai. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku yang menciptakan diriku, yang memiliki, yang menguasai dan memelihara semua urusanku. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, terhadap kebaikan-kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku, aku sangat membutuhkannya. Lihat setelah itu apa? Allah beri pertolongan kepadanya, dapat tempat tinggal, ya, selamat dari orang-orang yang zalim,
plus dapat apa? Istri yang soleha. Dengan doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Makanya teman-teman sekalian, sebelum berumah tangga, sebelum antum serahkan CV antum, biodata antum sama ustadz, ya, curhat dulu sama Allah, minta dulu sama Allah pasangan yang baik. Baca doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Antum sedang apa? Sedang menunjukkan bahwa antum hamba yang lemah. Ya Allah, sesungguhnya kebaikan yang engkau turunkan kepadaku, aku sangat butuhkan. Fakir, aku sangat butuhkan kebaikan tersebut. Aku butuh arahan, aku butuh petunjukmu. Harusnya seperti itu. Ini sebagian ikhwan, sebagian akhwat, kalau memilih pasangan, berharap sama ustadznya, bergantung sama ustadznya. Padahal ustadz juga lemah. Ustadz juga butuh pasangan. Berharap juga dapat pasangan yang soleh. Baru bergantung sama ustadz, berharap sama ustadz. Berharap dulu sama Allah. Ya, baru kasih CV sama ustadz, bantu ustadz anu ustadz. Dapat seorang ikhwan yang seperti ini. Pertama, dia soleh. Ya, dia penuntut ilmu. Rajin berdakwah, kemudian ya tidak kaya, tidak juga terlalu miskin, pertengahan. Kemudian lulusan Madinah. Kayaknya ciri-ciri ini ada sama ustadz ini. ada jangan terlalu inilah, yang penting dia soleh, baik agamanya, baik akhlaknya, itu yang terpenting. Ya, tidak harus lulusan Madinah, toh, tidak harus lulusan Libya, tidak harus lulusan Timur Tengah. Lulusan pondok pun tidak jadi masalah. Ya, pondok yang tidak terkenal, tidak apa. Yang penting dia soleh, dia baik akidahnya, baik agamanya, bertanggung jawab. Tidak harus ganteng-ganteng, tidak harus kaya juga. Ya, yang penting soleh. Jangan lihat warna kulitnya. Ya jangan. Yang penting agamanya. Kalau baik, insya Allah baik rumah tangga. Tapi bukan berarti orang nafikan masalah kecantikan, masalah kegantengan. Perlu juga itu. Ya, perlu juga itu. Jangan sebagian ikhwan ada yang terjadi. Ketika dia mau ta'aruf, sudah tidak mau lihat DP foto lagi, langsung terima. Akhirnya pada saat malam pertama, pas dilihat, apa yang diucapkan di dalam hatinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sebagian ikhwan begitu. So, tidak mau lihat wajahnya lagi karena dia lihat, oh soleha ini baik sekali. Penting juga kecantikan, penting, tidak boleh ternafikan itu. Kecantikan perlu. Ya, akhirnya apa? Ya bangun rumah tangga, tapi tidak ada rasa cinta. Karena gitu, ketika dilihat wajahnya, so tidak suka. Padahal salah satu syariat kita itu juga dituntun kita untuk melihat. Ya, makanya ada yang namanya nazar, toh, dilihat dulu. Ya, dilihat dulu dia. Begitu juga akhwatnya, lihat dulu ikhwannya. Ya, kalau akhwat memang sering melihat ikhwan. Nah, cuman ikhwan ini kan kalau akhwatnya tertutup pakai cadar, toh, nah, itu memang salahnya. Jadi lihat dulu wajahnya. Yang penting antum lihat menyejukkan hati, enak ketika dipandang, dan ketika antum lihat, ya, hati antum itu gembira, senang. Itu sudah ciri-ciri soleha itu, Masya Allah. Ciri-ciri soleha itu, Insya Allah. Intinya ketika dipandang sudah. Yang penting pada saat lihat sudah menyenangkan hati, terima saja, langsung terima, Insya Allah ini orang baik ini. Begitu juga akhwat, ketika lihat ikhwan langsung mengena di hati,
senang, sudah langsung terima, langsung adakan walimahnya, jangan tunda-tunda, segera. Yang namanya kebaikan harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Walaupun kita tidak nafikannya bahwa dalam rumah tangga itu pasti ada yang namanya percekcokan, permasalahan, ada itu dalam rumah tangga. Orang tidak menafikan itu. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga ustadz pun ada masalah. Rumah tangga sahabat-sahabat Nabi ada masalah. Rumah tangga Nabi ada masalah. Tidak boleh orang nafikan itu. Cuman bagaimana orang bersikap menyikapi masalah-masalah di dalam rumah tangga. Ya, jangan sedikit-sedikit minta cerai. Jangan sedikit-sedikit bercurhat di medsos. Jangan. Tidak bagus itu. Tidak bagus seperti itu. Selesaikan. Kalau ada masalah yang tidak menyenangkan hati pasangan, hati istri atau suami, bicara. Sampaikan sama suami. Sampaikan baik-baik. Begitu juga suami, sampaikan baik-baik di hadapan istri. Ada satu kisah, saya tutup dengan kisah ini. Seorang ulama, Shuraih Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, itu sebelum terjadi di malam pertama beliau, sebelum belum menyentuh istrinya, Shuraih Al-Qadhi itu pernah ditanyakan, bagaimana istri antum? Shuraih Al-Qadhi rahimahullah ta'ala mengatakan, aduh, Masya Allah, di malam pertama itu istri ana berkhutbah, dia bacakan innal hamdalillah nahmaduhu, pokoknya muqaddimah. Betul ini. Jadi ketika aku ingin menyentuhnya, dikatakan jangan sentuh aku sebelum ada pertanyaan yang aku ajukan dan jawab pertanyaan tersebut. Ternyata istri soleh ini dia awali dengan muqaddimah, dia puji-puji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dihafal ini, ya, dihafal ini muqaddimah, ini minimal muqaddimah, ya, pujian-pujian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal ini ya? Khutbatul haji hafal? Hah? Yang jomblo-jomblo hafal khutbatul haji ini? Hafal? Belum? Ya sudah, kalau yang menikah hafal? Sudah. Waktu malam pertama belum sempat dibawakan khutbatul haji ini. Ya sudah, kalau begitu silakan amalkan lagi itu. Ya, dibawakan ini. Intinya ini wanita mengatakan begini, setelah dia muji-muji Allah, dia bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, sebutkan hal-hal yang engkau suka dariku dan hal-hal yang engkau benci dariku sebelum engkau menyentuh diriku. Jadi sebutkan dulu apa-apa yang engkau sukai dan apa-apa yang engkau tidak sukai, yang engkau benci, supaya aku berusaha untuk memberikan yang terbaik dan aku meninggalkan perkara-perkara yang membuat engkau tidak ridho. Itu dulu yang ditanya sama suami. Kalau kita rata-rata di malam pertama baru bertemu, apa yang orang tanya? Kenapa anti suka sama anak? Gitu tuh. Padahal ini dulu yang berkaitan dengan rumah tangga, ini penting. Tanya dulu perkara-perkara yang membuat suami senang dan perkara-perkara yang membuat suami tidak senang. Begitu juga sebaliknya. Ada perkara-perkara yang membuat istri senang, ada perkara-perkara yang membuat istri tidak senang. Itu dulu ditahu. Baru eksekusi. Gitu. Setelah mantap percakapan, baru terjadi kan? Sudah satu hati. Kan begitu. Ya sudah, setelahnya urusan antum. Kan begitu. Jangan baru malam pertama baru lihat langsung balompa antum. Aduh, itu kalau ada begitu akhwat terjadi sama anti, langsung lari anti. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.
insyaallah hikmah selanjutnya masih ada. Ada 11 ya? Berarti masih tersisa berapa? 7. Masih ada 7 hikmah lagi insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah, keliru, dosa-dosa itu datangnya dari kesalahan anak pribadi sebagai hamba yang lemah dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari perkara tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله